Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali materi kita di pelajaran syarah Thalathatul Usul ya. Dan sekarang kita melanjutkan sampai di halaman 77 tentang pembahasan tentang puasa. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dan dalil dari wajibnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dalilu wujubihi, yaitu dalil wajibnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ini yang sangat terkenal sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi qoulihi kama kutiba alal ladzina min qablikum fawaid. Dan kata Syekh Utsaimin ya, dalam kalimat yang beliau soroti, dalam kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, ahamiyatus siyami wah ahamiyatus siyam ya, pentingnya puasa. Faedah pertama itu pentingnya puasa. Haitsu faradahullahu azza wa jalla 'alal umami min qablina, di mana saking pentingnya puasa itu Allah wajibkan puasa kepada orang-orang, kepada umat sebelum kita. Wa hadza yadullu 'ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu wa annahu lazimun likulli ummatin. Dan ini menunjukkan akan ya, cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan puasa itu. Dan bahwa puasa itu wajib bagi setiap umat. Ya, jadi dari sini ya, jelas sekali bahwasanya setiap umat itu memiliki puasa. Ya, oleh sebab itu ya kita mungkin mendengar ya di waktu Nabi Musa ada puasa, bahkan sebelumnya Nabi Daud juga ada puasa ya, dan para nabi sebelumnya memiliki syariat puasa. Namun memang ya syariat puasanya ada yang berbeda durasinya. Adapun ya, setelah ditetapkannya puasa ya, di masa Rasul SAW semenjak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itulah yang menjadi kewajiban sampai besok hari kiamat. Demikian. Kemudian faedah yang kedua, at-takhfifu ya, peringanan. Faedah kedua, bahwa puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kita, ini menjadi peringanan. Maksudnya bagaimana? Peringanan ala hadhil ummati, kepada umat ini, haitsu innaha lam tukallaf wahdaha, di mana umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad ini bukanlah satu-satunya yang dibebani dengan kewajiban puasa itu ya. Alladzi qad yakunu fihi masyaqqatun 'alan nufusi wal abdan, yang kalau kewajiban itu hanya diberikan kepada umat ini ya, itu bisa jadi memberatkan kepada jiwa-jiwa dan juga badan. Ya seperti kita ya, ini gampangnya kalau kita sendiri yang puasa lalu teman-temannya tidak ada yang puasa, misal itu ya, itu kan kadang rasanya lebih berat. Tetapi kalau kita puasa ya, sebelum kita dan teman-temannya pada puasa itu rasanya lebih ringan ya. Jadi umat ini diberi peringanan dengan pengkhabaran bahwa umat-umat sebelum kita juga disyariatkan untuk puasa. Paham ya? Kemudian ya, faedah yang ketiga, thalithan al-isyaratu ila anna Allah ta'ala akmala li hadhil ummati dinaha. Yang ketiga adalah isyarat
bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan umat Islam ini, ya, menyempurnakan kepada umat ini agamanya, di mana Allah haitsu akmala lahal fadhail allati sabaqat li ghairiha, di mana Allah, ya, menyempurnakan bagi umat Islam ini keutamaan-keutamaan yang telah berlalu bagi umat sebelumnya. Jadi puasa itu kan amalan yang sangat utama, maka juga diberikan, ya, keutamaan dengan puasa itu kepada umat Islam ini. Ya, jadi itulah ya faedah yang ditambahkan Syekh Utsaimin, ya, dari ayat ini. Nah, masya Allah ya. Jadi ini syariat wajibnya puasa. Kemudian setelahnya kita pindah pembahasan berikutnya, ya, tentang haji. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, dan dalil dari haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan untuk Allah atas manusia. Jadi maksudnya wajib bagi manusia, ya, untuk melaksanakannya karena Allah, ya. Hijjul baiti, haji ke rumah Allah, manistata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan ke rumah Allah itu. Wa man kafara, dan siapa yang kufur terhadap kewajiban itu, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sungguh ketahuilah bahwa Allah itu maha cukup, tidak membutuhkan seluruh alam semesta. Taib, ya. Masya Allah, ini dalil dari haji, ya. Kita baca, ya, penjelasan dari oh maaf, ternyata ini belum selesai tadi tentang puasa, ya. Saya kira ini hamish kedua, ini saya kira pembahasan tentang haji, ya. Kita kembali sedikitnya. Syekh Utsaimin ingin menambahkan tentang apa, la'allakum tattaqun di akhir tadi, ya. Kita baca, bayyanallahu azza wa jalla fi hadhil ayati hikmatas siyam. Allah menjelaskan di ayat ini tentang hikmah dari puasa itu, biqaulihi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tattaqunallaha bisiyamikum, kalian bertakwa kepada Allah dengan puasa-puasa kalian. Wa may yatarattabu alaihi min hisalit taqwa, dan apa yang ditimbulkan dari puasa itu, dari sifat-sifat ketakwaan. Waqad asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadhil faidati biqaulihi, dan Nabi telah mengisyaratkan kepada faedah ini, bahwa puasa itu membawa ketakwaan, ya, kepada dengan sabda beliau, man lam yada' qaula zur wal amala bihi fa laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan hal itu, maka Allah tidak membutuhkan, Allah tidak perlu dia itu, Allah tidak memerlukan dia itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Allah tidak membutuhkan, Allah tidak menerima puasanya jika dia berkata dusta dan berbuat dengan sia-sia, ya. Nah, jadi di sini ini kan Nabi, ya, sampai menjelaskan bahwa ketakwaan seorang itu bisa diperoleh dengan jalan dia berpuasa. Nah, kalau dia puasanya itu tidak menjadikan orang yang bertakwa, maka puasanya sia-sia. Kenapa? Karena makna takwa itu adalah mau menjalani perintah dan mau meninggalkan larangan. Nah, perkataan dusta, perbuatan sia-sia, ini kan larangan. Jadi kalau orang itu dia walaupun berpuasa, satu sisi dia melaksanakan perintah puasa, tapi di sisi lain dia melanggar larangan, yaitu larangan berdusta, larangan berbuat sia-sia, larangan ghibah dan sebagainya, puasanya tidak ada artinya, karena dia tidak menjadi orang yang bertakwa dengan puasanya. Paham, ya? Nah, itulah, ya, puasa itu bisa menjadikan orang yang bertakwa jika dia melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangan terkait dengan puasa tersebut. Paham, ya? Baik, nah kita pindah, ya, kepada dalil haji tadi yang sudah kita baca. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tentang dalil haji, ya,
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tadi sudah saya terjemah ya. Mohon maaf agak kembali dikit, kita baca syarahnya. Ai dalilu wujubi. Dalil dari wajibnya haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 97 ini. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Wa hadhil ayatu nazalat fis sanati tasi'ati minal hijrati. Ayat ini, ayat tentang kewajiban haji ini turun di tahun yang ke-9 dari hijrah. Ya. Wa biha kanat furidat al-hajju, dan di tahun itulah, di tahun ke-9 itulah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita tahu ya, haji itu diwajibkan tahun ke-9. Paham? Nah, walakinna Allah azza wa jalla qala, akan tapi lihat ini penjelasan sangat penting ya dari Syekh Utsaimin, akan tapi Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Haji ini wajib bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalan ke rumah Allah itu. Bagi siapa yang mampu untuk ke Mekah, ke Ka'bah untuk menunaikan haji. Fa fihi dalilun ala anna man lam yastati' fala hajja alaihi. Maka di sini ada dalil bahwa siapa yang tidak mampu untuk menempuh jalan menuju Mekah, ya artinya tidak bisa ke Mekah ya, dengan sebab tidak punya harta, sakit atau yang semisal ya, maka ya, dia tidak wajib haji. Paham ya? Nah, jadi ini haji ini terkait dengan kemampuan ya, kemampuan untuk pergi ke Mekah. Taib. Kemudian ya, catatan kedua yang Syekh Utsaimin tambahkan, wa fi qaulihi ta'ala wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa yang mengkufuri syariat haji, kewajiban haji, maka Allah Maha cukup dari seluruh alam semesta. Dalil ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Nah, ini dia penting ya. Ini merupakan dalil bahwa siapa yang meninggalkan haji padahal dia mampu ya, orang mampu haji tapi tidak mau haji ya, dia meninggalkannya dengan sengaja, nah, ini yakunu kufran, dia bisa menjadi kufur. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millati ala qauli jumhuril ulama. Akan tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan dari keislaman sebagaimana pendapat jumhur, mayoritas dari para ulama, liqauli Abdullah ibni Syakik ya. Karena ya, perkataan Abdullah bin Syakik, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salati. Ya. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang satu perkara dari amalan yang meninggalkan amalan itu adalah kekafiran, keluar dari Islam, kecuali sholat. Ya. Jadi ini ini yang dirajihkan oleh para ulama ya, jumhur ulama, bahwa perbuatan meninggalkan amalan itu ya, tidak sampai kepada kekufuran yang mengeluarkan kepada keislaman ya, seperti haji di sini. Nah, akan tetapi kalau orang meninggalkan sholat, nah itu dia baru dipandang sebagai ya, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, yaitu menurut pendapat jumhur ulama ya, berdasarkan dari riwayat yang dibawakan oleh Abdullah bin Syakik di sini ya. Nah, jadi sangat pentingnya sholat ya, dan juga kita tahu di situ ya, haji ini ya, terkait dengan kemampuan. Tapi pelajaran kita sampai sini ya. Insyaallah untuk martabah tsaniyah tentang iman ya, kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.